وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang alamat husnul khatimah, tanda-tanda seseorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita semua menginginkan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang selalu kita inginkan. Kita berdoa karena setiap makhluk, terlebih manusia, pasti akan mengalami kematian. Kita semua pasti akan berjumpa dengan satu hal yang pasti, yang tidak bisa dielakkan, pasti akan mendatangi kita, yaitu al-maut, kematian. Allah Subhanahu wa taala firman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Kematian tidak perlu kita takutkan, karena pasti akan datang, pasti akan menghampiri kita. Tapi yang perlu kita khawatirkan, dalam kondisi apa kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita perhatikan. Bukan takut mati. Dalam kondisi apa? Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Para hadirin yang saya hormati, husnul khatimah memiliki tanda-tanda. Ada tanda-tanda di mana kalau tanda-tanda tersebut ada pada seorang mukmin ketika dia wafat, maka insyaallah dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tanda-tanda ini disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama adalah orang itu bisa dikatakan dia mati dalam keadaan husnul khatimah jika dia mati dalam medan perang. Dia mati dalam kondisi jihad fi sabilillah, jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan asyahid.
syahid, orang yang mati di medan perang, itu sudah dipastikan di dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yaghfirullahu lisyahid kulla syai' illa ad-dain." Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang mati syahid, seluruh dosa-dosa yang terampuni. Mati di medan perang membela agama Allah, catatannya untuk membela agama Allah, dan jihadnya melawan musuh-musuh Allah, orang-orang yang memerangi Islam. Orang yang mati dalam medan perang tersebut, Allah ampuni seluruh dosanya, kecuali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dain, kecuali hutang. Kecuali hutang. Kalau hutang tidak bisa terampuni sampai dia melunasi hutangnya. Ini bahayanya kita berhutang. Di dalam Islam, hutang, kita berhutang tidak ada masalah, mubah hukumnya. Kalau kita perlu, kita berhutang. Tapi kita wajib punya niat untuk membayar. Harus membayar. Bahkan kalau kita sudah ada uang untuk membayar, cepat-cepat kita bayar. Karena kalau sudah wafat, kita masih punya hutang, hutang ini akan menghalangi kita untuk masuk surga. Sebanyak amal yang kita lakukan, sebesar amal yang kita lakukan, yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sekecil dosa yang kita bawa di hadapan Allah, tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga sampai hutang kita terlunasi. Ini jangan kita mudah hutang. Kalau tidak perlu hutang. Kalau bukan untuk suatu keperluan yang mendesak, jangan berhutang. Dan kalaupun kita hutang, cepat-cepat kita lunasi. Ini yang pertama, kata Rasulullah SAW, orang yang mati syahid di medan perang melawan musuh-musuh Allah demi menegakkan kalimat Allah, Allah ampuni seluruh dosanya. Bahkan orang yang mati syahid di dalam Islam itu mendapatkan keistimewaan dan diperlakukan secara khusus. Orang yang mati syahid tidak disolatkan. Orang yang mati syahid tidak dimandikan. Dia diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Karena yang mensolati dia adalah para malaikat, yang memandikan adalah para malaikat. Ini keutamaan orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun." Kata Allah, janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai orang-orang yang wafat, orang-orang yang mati. Bal ahya, akan tetapi mereka masih tetap hidup inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzakun, dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Farihina bima atahum Allah min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Surat Al-Imran ayat 170. Sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memasukkan surga bagi para syuhada, orang-orang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang keistimewaan orang-orang yang mati syahid. Kalau kita mau membaca lebih lengkap keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah, bisa kita buka kitab Riyadhus Shalihin, ada bab fadl syahadah karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, keutamaan orang yang meninggal wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah lisyahid indallahi sittu khisal, kata Nabi, orang yang mati syahid dia memiliki 6 keistimewaan.
yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damih. Yang pertama, tetesan darahnya itu, satu tetesan darahnya itu dapat menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Wa yura baq'aduhu minal jannah. Ketika dia wafat ditampakkan tempatnya di surga. Allah sudah memperlihatkan surga bagi orang-orang mati syahid. Wa yujaru min adzabil qabr. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang mati syahid dari azab kubur, membebaskan mereka dari azab kubur. Wa yu'manul faza'ul akbar. Diberi keamanan oleh Allah dari goncangan dahsyat di hari kiamat. Wa yuhalla hilyatal iman. Dipakaikan mahkota keimanan. Wa yuzawwaj minal huril 'ain. Dinikahkan dengan para bidadari. Wa yashfa' fi 70 insanan min aqribaih. Dan orang yang mati syahid diberi kekuasaan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya. Memberikan syafaat. Ini keutamaan yang tidak didapatkan kecuali orang yang berjual di jalan Allah, membela agama Allah dengan harta dan nyawanya. Sekali lagi, membela agama Allah. Dan jihadnya memang betul-betul jihad, betul-betul melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ingin mendapatkan keutamaan seperti ini, berangkat ke Palestina, berangkat ke tempat konflik yang jelas-jelas musuh-musuh Allah di situ. Bukan melakukan perang di negara-negara yang aman, yang tidak ada perang di dalamnya. Menggunakan senjata dalam ketika kita bertempur melawan musuh-musuh Allah, orang-orang kufar yang memerangi agama Islam. Ikhwani fillah, azzalallahu wa iyyakum, ini jaminan dari Allah dan Rasulnya bagi orang yang mati syahid. Dan orang yang mati syahid adalah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, tanda dari orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah, ayyuwaffaqal muhtadar linnutqi bi kalimati tauhid la ilaha illallah. Tanda seorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah tatkala dia wafat, sebelum wafat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita melihat orang dalam kondisi sakratul maut, sebelum wafatnya dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insyaallah husnul khatimah. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Nabi, siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia pasti masuk surga. Jaminan. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan orang yang dalam kondisi sakratul maut, kita dianjurkan untuk mentalkin, mengajak dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sampai dia mengucapkan kalimat tauhid. Dan para ulama menjelaskan, memang kelihatannya mudah bagi kita yang belum pernah merasakan sakratul maut, mudah. Nanti saya kalau dalam kondisi sakratul maut saya akan ucapkan la ilaha illallah, saya ingat hadis ini. Tidak semudah itu. Mudah tidaknya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tergantung dari sikap kita terhadap kalimat tauhid. Kalau kita di dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur, dalam perjalanan hidup kita, kita menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita mentauhidkan Allah, menjauhkan diri kita dari kesyirikan, kita taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah di akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung. Zikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Tapi keagungan kalimat ini tentu ada konsekuensinya. Tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang-orang munafik pun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan mereka bersumpah di hadapan Rasulullah. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
tapi ucapan mereka tidak bersumber dari dalam hati. Ucapan mereka hanya sebatas fil lisan, hanya sebatas di mulut. Maka agar kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mari kita hidup ini di atas prinsip kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati kecuali Allah. Rabbuna Allah, Tuhan kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan dimudahkan ketika kita mengamalkan kandungan dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan perlu diketahui bahwa ketika kita mentalkin, para ulama memberikan memberikan taujih kepada kita agar kalau kita mentalkin itu jangan istilahnya jangan dipaksa terus. Artinya kalau seseorang itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berhenti dulu. Karena orang dalam kondisi sakratul maut itu adalah dalam kondisi yang sangat ketakutan. Ada rasa sakit di dalamnya. Ini yang kedua, tanda dari seorang bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dia mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian tanda yang ketiga yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-maut bi'araqil jabin. Dia wafat dalam keadaan dahinya berkeringat. Dia wafat dalam keadaan dahinya berkeringat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min yamut bi'araqil jabin. Sesungguhnya orang yang beriman, seorang mukmin, dia meninggal dalam kondisi dahinya itu berkeringat. Ini ada kisah yang disampaikan oleh Buraidah bin Husayb radhiyallahu taala an ketika beliau mengunjungi salah seorang sahabat. Lalu beliau mendapati sahabatnya itu dalam kondisi sakratul maut, lalu wafat dalam kondisi dahinya berkeringat. Kata sahabat Buraidah, beliau mengatakan absyir, absyir, bergembiralah, bergembiralah. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang wafat dalam kondisi dahinya berkeringat. Ini termasuk tanda salah satu orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian diantaranya yang keberapa? 1, 2, 3. Yang keempat, wafatul muslim bitta'un. Seorang wafat, meninggal karena penyakit ta'un. Muslim. Ini menunjukkan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, at-ta'un syahadatu likulli muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa seorang muslim yang wafat karena penyakit ta'un itu maka dia dianggap syahid. Dia mati syahid, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini saya berusaha untuk cari ta'un itu penyakit apa? Ada menyebutkan ta'un itu kolera. Di terjemahan itu ada yang mengatakan kolera. Tidak tahu kolera itu penyakit apa? Itu perut, bagian perut. Nah, ada kalau kita baca penjelasan itu ada yang mengatakan ta'un adalah penyakit kolera, ada yang mengatakan wabah, penyakit yang menular, tapi tidak jelaskan apa. Kemudian di antara yang tanda seorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah, al-maut bida'ul batan. Orang yang meninggal karena sakit perut, karena penyakit yang ada di perutnya. Ini sebagaimana informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata fil batn fahuwa syahid. Kata Nabi, barang siapa yang wafat karena penyakit di dalam perutnya, maka dia syahid. Maka dia syahid. Ini info dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, orang yang terkena musibah hendaknya dia mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Agar kita bersyukur tatkala kita mendapatkan musibah, kita mengingat nikmat Allah. Allah memberikan musibah kita ini tidak 100% kehidupan kita musibah. Kalau ada anggota tubuh diberi musibah oleh Allah, kita ingat masih ada anggota tubuh yang lain yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agar menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Begitu pula harus kita ingat, kita yakini bahwa musibah yang Allah berikan kepada kita dapat menggugurkan dosa kita dan mengangkat derajat. Kalau dia sabar. Kalau dia sabar. Kalau dia ridha. Tapi kalau tidak sabar, justru musibahnya adalah sebuah azab. Musibahnya adalah bencana. Justru musibahnya akan mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa penyakit yang mana seseorang jikalau dia mati dalam kondisi di dalam jasadnya ada penyakit-penyakit tersebut, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Penyakit di dalam perut, berkaitan dengan perut, dan penyakit at-ta'un. Kemudian seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang wafat bil harq, dia wafat karena kebakaran, terbakar. Ini juga tanda husnul khatimah kalau dia beriman. Kalau dia beriman. Orang mati dalam kondisi terbakar tubuhnya, awil gharq atau tenggelam, awil hadam atau kena runtuhan bangunan, awil taun, awil dhatal junub, atau penyakit yang di sini disebutkan sakit bengkak yang panas pada selaput dada. Ini semua tanda seseorang mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Asy-syuhada'u khamsah." Kata Nabi, ada 5 golongan yang orang tersebut mereka itu disebut mati syahid. Al-mat'un, orang yang kena penyakit ta'un. Al-mabtun, orang yang terkena penyakit dalam perutnya. Wal ghariq, orang yang tenggelam. Wa sahibul hadam, dan orang yang terkena runtuhan bangunan. Wasyahid fi sabilillah, dan orang yang mati di jalan di medan perang. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada di antara keluarga kita yang diberi musibah seperti itu, ada yang tenggelam, ada yang jatuh, ada yang terbakar dan lain sebagainya, insyaallah mereka adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Selama mereka adalah orang yang beriman, selama mereka adalah orang-orang muslim. Kemudian di antaranya orang yang mati syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu fi sabilid difa' 'anid din wan nafsi wal mal. Orang yang mati karena membela agama, karena membela jiwanya, atau karena membela hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia syahid. Datang perampok kepada kita, lalu kita mempertahankan harta kita, lalu kita dibunuh, syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, dia syahid. Au duna damihi fahuwa syahid, atau membela jirinya, darahnya, dia syahid. Au duna dinihi fahuwa syahid, dan orang membela agamanya, dia juga syahid. Di dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ara'aita in jaa rajulun yuridu akhadha mali. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seseorang datang mau mengambil, merampas hartaku? Kata Nabi, fala tu'ti malak, jangan kamu beri hartamu. Ara'aita qatalani, bagaimana kalau dia membunuhku, memerangiku? Qala qatilhu, perangi dia. Qala ara'aita qatalani, bagaimana kalau seandainya saya wafat, dibunuh? Qala fa anta syahid. Fa anta syahid. Islam mengajarkan kepada kita untuk berani mengambil sikap, tapi berani membela yang hak, bukan berani membela kebatilan.
membela keluarga kita, membela harta kita, hak kita untuk membela, dijadikan syahid. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara orang-orang yang mati dalam kondisi husnul khatimah juga mereka yang terkena penyakit TBC. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasillu syahadah, bahwa orang yang terkena penyakit TBC lalu dia mati dengan penyakitnya itu syahid. Jadi ini merupakan busyrah. Dia di dunia mengalami cobaan yang berat. Tapi cobaan itu Allah ganti dengan sesuatu yang tidak bisa tergantikan sebetulnya, yaitu jannah, surga. Tidak ada yang bisa menyamai kenikmatan surga. Dunia dan seisinya sama sekali tidak bisa menyamai, sedikit pun tidak bisa menyamai kenikmatan surga. Maka tatkala kita mendapatkan musibah, kita ingat jannah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita derita itu sebentar di dunia. Begitu pula dengan orang-orang terkena penyakit-penyakit berat. Bersabar, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum memberikan kesembuhan, bersabar. Dan begitu pula kita sampaikan kepada keluarga kita, orang-orang dalam kondisi memiliki penyakit yang berat, absyir, berilah mereka kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa mereka dan Allah mengangkat derajat mereka jikalau mereka bersabar, ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara seorang yang mendapatkan husnul khatimah adalah orang yang meninggal tatkala dia menjaga perbatasan negerinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin fi sabilillah khairun min siyami syahr wa qiyamihi, bahwa orang yang menjaga di perbatasan negeri kaum muslimin, membela kaum muslimin fi sabilillah, di jalan Allah, khairun, itu lebih baik daripada berpuasa selama sebulan, berdiri salat selama sebulan. Menjaga di perbatasan medan perang. Wa in mat, kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal, maka amalannya yang pernah dilakukannya itu akan tetap mengalir. Jadi dia wafat tetap dianggap sebagai orang yang hidup yang sedang melakukan amalan yang biasa dia lakukan. Pahalanya terus mengalir sebagaimana dia hidup. Wa ujriya alaihi rizqunya tetap dilimpahkan kepadanya. Wa aminal fattan, dan selamat dari para pembuat fitnah. Ini orang yang menjaga perbatasan kaum muslimin dan membela kaum muslimin dengan niat li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan niat yang lain. Kemudian orang yang mati syahid, tanda-tanda dia mati syahid adalah orang yang dibunuh oleh penguasa yang zalim karena dia memberikan nasihat. Seorang berada di hadapan penguasa yang zalim, penguasa yang diktator, lalu dia berani menyampaikan al-haq, dia berani menyampaikan kebenaran, lalu dia dibunuh karena dia menyampaikan kebenaran, syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata Nabi, penghulunya para syahid itu adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa rajulun qama ila imamin jair, dan seseorang yang berani berhadapan dengan seorang pemimpin yang zalim, fa amarahu wa naha, lalu dia berani memerintahkan dan melarang, faqatalahu, lalu karena sebab itu dia dibunuh, syahid. Digolongkan termasuk orang-orang yang mati syahid. Karena Islam tidak mengizinkan kezaliman, dan seorang muslim harus punya izzah, kemuliaan untuk berani melawan kezaliman. Karena Islam diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan, keselamatan buat umat manusia. Ini merupakan pahala yang Allah berikan, balasan Allah berikan kepada orang-orang, para ulama yang berani menyampaikan al-haq, berani menyampaikan kebenaran. Bukan para ulama yang kemudian justru menyembunyikan ilmunya, yang takut berbicara al-haq. Kemudian yang terakhir,
seorang dikatakan meninggal dalam keadaan husnul khatimah tatkala dia meninggal dalam keadaan beramal saleh. Ya, salat lalu wafat. Setelah salam wafat, atau bahkan ketika sujud diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Seorang dalam kondisi berpuasa, dia betul-betul menjaga puasanya, dia niat puasanya karena Allah, lalu dia wafat dalam kondisi dia berpuasa jalan Allah, maka dia syahid, maka dia mati. Ini merupakan tanda dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Na'udzubillah, jangan sampai kita wafat dalam keadaan kita berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita mendengar dari saudara-saudara kita yang wafat, Allah wafatkan, rohnya dicabut tatkala dia berzina. Tatkala dia sedang berzina. Ada yang dicabut karena banyak minuman keras, dalam kondisi mabuk, wafat, dimatikan oleh Allah. Na'udzubillah. Ini saya teringat dengan Syekh Abdul Hamid Kishk, seorang ulama dari Mesir, yang wafatnya, dia diwafatkan oleh Allah di hari Jumat. Dan orang yang wafat di hari Jumat dan malam Jumat, dia termasuk husnul khatimah sebagaimana dalam hadis yang sahih. Orang yang wafat di malam Jumat dan di hari Jumat, dia termasuk husnul khatimah. Syekh Abdul Hamid, beliau diwafatkan oleh Allah di hari Jumat dalam keadaan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, ini sebuah nikmah, kematian yang luar biasa. Dan ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ceramahnya yang terakhir, beliau memohon pada Allah, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan aku sujud, bangkitkan aku dalam keadaan aku sujud di hadapanmu ya Allah. Dan Allah kabulkan doanya. Sebelum salat Jumat dia berangkat ke masjid, dia salat, dia sujud, wafat. Kenapa mereka bisa mendapatkan husnul khatimah? Karena mereka selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Mereka bersabar menjalankan ketaatan. Mereka bersabar menjalankan kewajiban. Mereka bersabar meninggalkan perbuatan maksiat. Mereka bersabar berdakwah di jalan Allah sampai akhir hayat. As-sabr. Mereka juga bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah. Ini yang paling berat, dan ini kalau kita mampu istiqamah, insyaallah kita akan menuju kematian dalam kondisi husnul khatimah, istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sering-sering kita berdoa kepada Allah, karena semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung Allah, hidayah di tangan Allah. Kita jangan pernah merasa ujub dengan amal kita. Saya sudah salat 5 waktu di masjid, saya sudah puasa sunnah, insyaallah saya husnul khatimah. Siapa menjamin? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah untuk diteguhkan hati kita di atas agama Allah. Di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW, doa yang dibaca oleh Nabi. Kita tahu Nabi sudah dijamin dengan surga. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Jangan pernah sekali-kali kita merasa ujub, berbangga diri dengan perbuatan kita, amal saleh kita. Banyak orang yang kehidupannya, di awal-awal kehidupannya dia berada dalam ketaatan pada Allah, ternyata di akhir hayatnya dia berbalik, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sombong. Dia beribadah kepada Allah dengan diiringi kesombongan, dengan diiringi sifat ujub. Ini hati-hati. Kita tetap berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keteguhan di dalam hati kita. Minta istiqamah. Bahkan di dalam salat kita, kita selalu minta kepada Allah untuk diberi petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Di dalam surat Al-Fatihah. Tapi kenapa banyak orang yang membaca surat Al-Fatihah meminta kepada Allah, tapi Allah belum memberikan petunjuk? Ya. Karena doanya hanya main-main. Salatnya hanya main-main.
tidak serius, mintanya tidak serius, minta diberi petunjuk, minta diberi jalan yang lurus, dituju ke jalan yang lurus, tapi tidak mau mencari hidayah, tidak mau mencari jalan keselamatan, sengaja meninggalkan jalan keselamatan. Doa yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita iringi dengan amal perbuatan kita. Dan yang terakhir, perhatikan siapa teman kita. Perhatikan dengan siapa kita bergaul. Teman banyak menyesatkan orang. Banyak orang-orang yang dulunya taat bisa berbalik menjadi durhaka kepada Allah dengan teman, karena teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya, maka lihatlah dengan siapa kamu berteman. Kita berteman dengan orang-orang yang mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah. Kita berteman dengan orang-orang yang bisa menegur kita ketika kita berbuat salah. Kita berteman dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah bisa menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.